Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin allazi dawi nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daf'ul mafasid aula min jalbil masalih, al-hadis. Hadratil kiram sayyidina para kesepuhan, para alim ulama yang saya hormati dan saya banggakan. Juga tidak lupa masyarakat setempat, RT, RW yang senantiasa hadir, yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah juga Bapak Dewan yang baru saja menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak karena Pak Dewan telah meluangkan waktu untuk berkumpul dengan kita. Dan juga tidak lupa kepada aktivis yang hadir dan juga aparatur pemerintah yang alhamdulillah senantiasa mendampingi kita, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersilaturahmi, bertatap muka. Dalam artian dengan izin Allah, koordinasi Allah, sehingga kita bisa bertatap muka, bermuhajahah. Ini suatu momentum yang sangat luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan waktu yang sangat singkat kami pun menyusun rencana di mana silaturahmi ini dibentuk. Sehingga alhamdulillah Ketua RPM dari Cadasari meluangkan waktu, Pak Ustadz Abbas alhamdulillah, dan juga anggota FPI alhamdulillah selalu hadir di mana tempat di mana ada perkumpulan kebaikan, insya Allah selalu mendampingi kita, sehingga pada akhirnya kita bertemu di sini ada suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan. Manakala mungkin setiap masalah itu harus ada sababnya, sabab musabab, sedikit ada sabab. Mungkin miskomunikasi antara kedua belah pihak. Dan selanjutnya juga tidak lupa kita limpahkan, kita serahkan semua salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat tabiin, tabiat sehingga kita sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah di mana tadi kita simak dari sambutan pertama, kedua, dan termasuk saya. Jadi mungkin saya sebagai tokoh masyarakat ditokohkan sebetulnya, dituakan karena di pasir tangan gis saya nukolot, sehingga nubudak pun jadi tua, jadi kolot. Untuk itu terima kasih bahasnya tadi Pak Dewan memberikan juga sumbangsih dalam segi mempaparkan tentang pembangunan di Pandeglang. Yang kedua juga tadi Bapak Upen Ruspen di SPDI yang menghuni ngagege ya rumah, menyerahkan ke abdi sepenuhnya untuk merawat dan membinanya di rumah, karena beliau itu sangatlah sibuk di sana sebetulnya. Kenapa saya kenal saya dengan abahnya Bapak Upen Rusmendi itu dari tahun 96. Jadi kami menjalin hubungan sudah 29 tahun. Seringkali beliau ke rumah. Pada hari ini abahnya tidak hadir karena ada acara lain. Setiap hari Sabtu habis pengajian dari Abu ya, itu Abah Haji Musta Abdullah pasti mampir ke sini. Kemarin 2 mobil hari Sabtu kemarin, rombongan dari pengawasan Abu ya ngaliwat bersama di dia. Gesbirik para hadirin hayang ngaliwat kadieu bae marawak laut, nah marawak biasa. Insya Allah abdi sadia pariukna di dia ya. Jadi pada intinya alhamdulillah sekali deui. Tadi sekali inna likulisain sababa, setiap perkara pertemuan pun ada sabab. Padahal Islam orang tanya masalah naon salasna. Jadi duduk bersama, kita ayo segala hal sesuatu demi kepentingan masyarakat kita bahas bersama. Jadi kan ada ketegangan, tidak ada sama sekali. Permasalahan biasa sebetulnya. Jadi mungkin karena ambil terus mempelajari sebetulnya, karena mungkin miskomunikasi tadi yang dituangkan dari yang punya gagasan tadinya itu ada 21 poin sebetulnya yang saya pelajari ya. Dari poin-poin 21 yang menurut saya pribadi sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya, baik-baik saja, bagus-bagus saja gitu. Tapi karena hal ini belum dimusyawarahkan bersama gitu, secara sekaligus, kena Gunung Karang itu bukan milik orang Pasir Angin belaka, bukan. Gunung Karang itu bukan mutlak milik orang Pager Batu, bukan.
Jadi sehingga perlu perwakilan dari setiap wilayah pun yang hadir di sini untuk menjaga melestarikan Gunung Karang ini. Adapun hal-hal kecil nanti kita bahas bersama. Karena saya samping juga menyambut ini. Jadi mungkin sebagai fasilitator atau mediator untuk nanti pembicaraan di antara kedua pihak menyikapi dari yang 21 poin itu. Cuman saya batasi dalam kata-kata dan juga harus jangan semua ngomong. Karena waktu ini berseburit kurang gitu. Bisa lapar, bisa sholat, insya Allah ya, makan, insya Allah makan bersama. Sekalipun mungkin hanya dengan lauk asin dan sambal, insya Allah makan. Setelah ini jangan dulu bubar, kita makan dulunya. Jadi dengan hal tadi, jadi jangan terlalu tegang kita mensikapi. Sebetulnya tidak ada masalah. Segala sesuatu kita bisa dirembukan. Segala sesuatu tidak pakem sebetulnya. Tidak mesti harus begitu, tidak. Jadi ini masih bisa diusulkan apa tidak berkaitan dengan yang 21 poin itu, tidak ada yang berkenan, silahkan dikoreksi. Atau kurang, boleh kita tambahi, atau mungkin lebih kita kurangi. Nanti kita bahas bersama. Cuma tadi dalam segi pembicaraan juga saya batasi, karena saya sebagai mediator ini. Dan juga harus ada perwakilan, jangan semua ngomong. Dan juga dimohon ketika seseorang ngomong itu jangan dipatahkan, jangan dipotong di tengah jalan. Selesaikan dulu apa misi-misinya, baru setelah selesai kita simak, kita ada jawabannya. Ya. Jadi jangan terlalu ini saudara-saudara, alhamdulillah Kiai menyumbangkan waktu ke sini. Kiai dengan kesibukannya dengan santri-santrinya demi masyarakat, demi kita, sehingga datang ke sini. Maka nanti setelah kita audiensi, setelah ada tanya jawab, mohon kiranya kepada Pak Kiai yang hadir di sini memberikan sumbangsi nasihat kepada kami. Sebaiknya kami ini harus bagaimana? Kami insya Allah manut kepada Kiai. Kami mengikuti Kiai insya Allah. Semua yang hadir, aktivis ataupun relawan yang ini pasti manut semua sama Kiai. Apalagi yang baju-baju putih-putih ini. Waduh, rada kaget saya bahas rombongan baju putih. Seru serang baiknya. Biasanya mana yang gerakannya setelah ini kita Ustaz Mahmud si pimpinan atau mana? Jadi begitu nah, alhamdulillah Ustaz Mahmud itu jauh nanti kalau kita datang dia. Demi merasakan apa? Saya rasanya ikut memiliki dan juga tanggung jawab kelestarian alam ini. Dan saya saking yakinnya saudara saya, adik-adik saya yang punya gagas pun tidak punya niat jahat sebenarnya sama sekali. Cuma maka dengan duduk bersama ini, marilah kita pecahkan bersama, kita kaji bersama, insya Allah demi kemaslahatan umat terutama yang ada di tutugan Gunung Karang. Lamun uruk iya Gunung Karang pasti ingin dulu panggil anak kalian. Si Kupang berada jauh di itu. Dong orang cekek bisa lompat dulu, kami mama bisa ke mama. Maka untuk itu dimohon tadi teh terus diutarakan oleh anggota dewan, saya sangat setuju. Boleh saja karena Sumur 7 ini dari dulu turun temurun sudah ada yang mendaki gunung, jarak ke gunung. Cuma mungkin versinya lain gitu ya. Maka nanti alangkah baiknya harus penataannya kita gimana. Nanti kita pecahkan bersama. Mungkin itu saja dulu. Insya Allah nanti ini tanya jawab atau audiensi. Insya Allah mungkin saya nanti akan menambahi lagi gitu ya. Sekarang karena waktu orang yang sudah agak sore, maka saya persilahkan terutama untuk pihak ini atau grup Banikaran atau ini apa namanya. Jadi persilahkan saya perwakilan, saya mohon nanti 3 orang gitu ya, mungkin dari perwakilan atau mungkin dari aktivis dan juga takut ada dari ormas lain, silahkan nanti ya. Jadi untuk itu kami persilakan dulu yang pertama kepada pihak Mang Ian atau siapa mewakili atau Mbus kami. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalaha maba'du. Hadratil mukarramin, para kesepuhan, para kiai, para hujaz, para hadirin sadayana anu sangat kupribados sedaya hormat. Anu apunten pisan tiasa disebatkan hiji sareng hiji tapi insyaallah teu mirangan kana rasa tadi pribados. Perkenalkan sakaacan abdi ngeraskan karena anu baris disempatkan pribados karena emang saparo abdi ieu kan hadir asing, saparo mah atuh geus teu asa-asa gitu. Ia mengenalkan ge kanu kacan wau ka abdi Ahmad Bustami atuh linggih di Pasirangin gitu, warga lokal gitu. Insyaallah
pada sore hari ini, siang menjelang sore ini, Pribados selaku salah satu wakil daripada penggagas acara musyawarah atau nanti forum silaturahmi musyawarah warga Gunung Karang anu waktos nantina waktos dia aya sababaraha hal anu kami dipelajari. Kenapa kami mesti ngayakeun forum silaturahmi Gunung Karang? Ya karena tadi saur kesepuhan kita likuli sayin sabab, setiap perkara aya sebabna. Jadi acara kami yang merupakan reaksi daripada aksi daripada rekan-rekan atas nama KKP yang keberadaannya bagi kami kaget gitu ya. Kami tidak tahu, tapi ujuk-ujuk sudah ada posko basecamp segala macam. Jadi di basecamp sudah tertera tata tertib segala macam. Jadi akhirnya kami banyak menerima laporan dari warga. Berikhtisar sesuai daripada laporan warga, kami tampung dan kami adakan acara musyawarah. Pertama anu barisku Pribados disampaikan atau napi dipertaroskeun ke rencang-rencang di KKP gitu ya. Supados nangkolong ting kana waktos karena cuaca anu sapertos kieu. Aya 4 poin. Ia abdi menyikapi tina satu daripada beberapa video anu kawitna aya di channel YouTube anu parantos di angkat gitu ya ku salah satu mungkin anggota dari KKP, di mana di video tersebut ada pengurusan sepertinya lagi mengurus administrasi gitu ya, karena di dalam video tersebut ada foto di Kapolres atau mungkin di mana. Anu pertama ku abdi tanyakeun legalitas KKP ya udah sampai mana gitu ya. Terus tujuan dengan bekal legalitas tersebut arahannya mau kemana gitu. Terus di video tersebut mengatasnamakan ada izin tokoh masyarakat. Setelah ada izin tokoh masyarakat, insya Allah dalam waktu dekat upami telepat narasinya seperti itu bakal dibuka akses pendakian Gunung Karang melalui Pasir Angin. Setelah di recheck di lapangan, jadi tokohnya jeung mana. Jadi tokoh sentral wae ku kami ditaros tidak pernah menyetujui, bahkan musyawarahnya pun tidak menghadiri gitu, karena memang pada waktu itu kami sedang ada kegiatan di acara persiapan perayaan haul gitu. Eta poin anu keduanya, izin tokoh, mengatasnamakan izin tokoh, sementara tokoh sentral di Pasir Angin wae gitu. Jadi tidak menyetujui. Sedangkan sami abdi sependapat Gunung Karang iya bukan milik orang Pasir Angin, bukan milik orang Pager Batu, bukan milik orang Paku Aji, bukan milik orang Garokge. Di kecamatan paling timur, warga kecamatan Cadasari sampai kecamatan paling barat, noya di Gunung Karang ya mungkin Kadorejo gitunya. Itu semuanya Mandalawangi. Masih Gunung Karang. Mandalawangi separuh masih Gunung Karang, Mandalawangi masih Gunung Karang. Itu warga daripada Gunung Karang, maka tema yang kami ambil forum silaturahmi itu forum silaturahmi warga Gunung Karang. Jadi tidak ada klaim wilayah. Supaya kadituna ulah aya masalah deui. Ini berawal dari klaim wilayah. Ketika wilayah timur mengambil kebijakan dengan merasa wilayah sendiri kumaha kami, akhirnya merembetlah kemana-mana. Karena geus aya mah tadi teh manusia mah sajengkal jadi 2 jengkal gitu. Itu mohon nanti dijelaskan tokoh di sini tokoh yang mana gitu ya, karena di situ di video dari RT RW pun hanya seberapa orang gitu, tidak semuanya hadir. Terus di dalam pemetaan jalur eta ngambil di Sumur 7 Kakawah. Sebenarnya wisata naon jalur diambil gitu. Apakah wisata religi, apakah wisata alam atau kedua-duanya gitu. Mungkin nanti dijelaskan. Karena
Karena kalau dikaitkan dengan wisata, ya mungkin kami dari awal pasti menolak gitu ya, menolak dengan bentuk apapun, kecuali tadi wisata religi anu sifatnya ziarah gitunya. Adapun yang selebihnya nanti bisa di seperti riadah ada syarat-syarat tertentu gitu. Itu mah geus jadi nangarana peraturan adat anu geus perlu dirobah deui kurang tinggal diperkuat. Adapun nanti upami aya cara-cara anu secara modern lebih baik daripada tradisi lama, mah kurang pakai gitu. Eta poin anu katilunya. Wisata apa gitu nu diieukeun. Terus di dalam video tersebut abdi sangat kaget, mungkin kaget nama ya karena kebodohan abdi gitunya. Sebagai manusia biasa lain daripada ahli sejarah, ada menyebutkan penamaan kawah Candra di Muka. Abdi kaget sejak kapan ya kawah? Apakah Gunung Karang, apa kawah mana gitu? Aya namaan Candra di Muka. Salila iya orang dia mengukur nyebut kawah ya kawah. Ya abdi pernah dina hiji waktu terek sare nyetel golek. Kaleresan eta si Dawala jeung si Cepot. Nek ngabdolkeun eta kawah Candra di Muka. Cek abdi Candra di Muka mah aya dina pawayangan gitu. Maka dina ieu sanes rek ngritik, jangan istilahnya untuk mencari popularitas menyematkan nama-nama yang tidak ilmiah. Bilih nepat abdi yang abdi hampura gitu. Bilih can nyampe kadenya gitu. Anu satahu abdi sementara ieu istilahnya kawah Candra di Muka eta ayana di dunia pawayangan gitu. Sedangkan urang di dunia nyata gitu. Di dunia nyata mah kudu anu fakta gitu anu dipake gitu nya. Eta sakirana saheulanan ti pribados cekap sakitu, mudah-mudahan kawan-kawan di KKP bisa atau napi di perhutani bisa langsung nerangkeunnya karena seterusnya baris aya nu sanesna deui gitu. Terima kasih hatur nuhun ka perwakilan pada Ustadz Bustomi. Untuk selanjutnya atau seterusnya maka dipersilahkan untuk menjelaskan dari grup KKP ataupun perwakilan. Untuk itu juga dimohon tadi alhamdulillah kita supaya tenang, adem, duduk bersama, tidak ada sorak-sore atau ada tepuk tangan juga tidak diperbolehkan karena ini musyawarah duduk bersama. Terima kasih, maka dipersilakan. Punten, haturun kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kakak sepuhan sadayana. Nuata tacan terang nami abdi Dedi Linggi di Kampung Pasirang yang terlibat dalam kepengurusan KKP dalam hal ini. Abdi sebagai sekretaris di KKP. Pertama, saya ingin sedikit menjelaskan tentang kenapa dibuka atau kita tata, kita kelola pendaki di Gunung Karang ini. Satu, saya sangat prihatin bapak-bapak karena masyarakat Kampung Pasirangin di sini seolah pribumi, tamu di Borobudur itu, seolah itu tamu. Jadi tamu yang datang itu asal datang dan tidak mengikuti aturan. Karena tadi itu ya atas terang ke sumur 7 maranehna eta ke sumur 7 masing-masing. Tidak seperti biasanya menggunakan beren kuncen, lamun di Pasirangin tema kuncen. Dengan satu persyaratan pun yang dari dulu turun temurun ya, yaitu cek kolot baheula mah nyandak beas sapitrah atanapi hayam atanapi boe itu tidak dipergunakan lagi gitu kan. Jadi tamu nu ti jauh ieu kasepuhan jadi seolah-olah kumanya itu geus nyolonong langsung kan itu bebas gitu kan. Jadi abdi ngarasa prihatin termasuk mungkin sanes wilayah Gunung Karang bae anu dikelola, termasuk di Kampung Pasirangin pun dikelolanya itu.
Jadi tadi abdi bari ngajawab di Banikaran ya tentang administrasi kami KKP itu sedang kami jalankan. Karena kenapa? Harus legal ya. Harus resmi dari pemerintah. Kami tidak sembarangan menata mengelola tanpa izin pemerintah setempat. Itu kami ingin berbadan hukum. Bagaimana kami menertibkan tamu yang naik ke atas memeriksa KTP, ya, melihat tasnya. Kami tidak ada kewenangan kalau tidak ada resmi dari pemerintah. Abdi rek cerita sakedik hapunten biar rada ada pencerahan sakedik, ya kan ya, punten, hapunten. Contoh kejadian kamari Pak, bulan-bulan kamari, ka gunung ke Hiwit Bandung Sakti. Kata ke Hiwit Bandung Sakti digali kurang lebih dari 15 meter ya. Mungkin salah mah handapna. Bisik tacan terang. Gitu. Kusaha laros KRT teu nyaho. KRW teu nyaho. Ka warga duka. Tah, salah sahijina eta nu kudu dikelola ku. Nah. Terus kamari terakhir aya cina duduk sering paehan di Gunung Datar, duka bener duka bohong, tapi bener namanya di Gunung Datar di penjarahan ditaruh kuabi KRT iya kemana tamu nanti ayah KRW teh ayah warga anu apa cek ayah Pak sadayana teh apa jadi arti prihatin kumaha lah menaya kejadian di tempat orang di gunung orang iya sakral tapi gunung teh dijaga gitu Pak. Hapunten. Aja nu terakhir kawari Pak, mungkin abdi mah istilahna di lapangan, nu dongkap kabel itu beda deui meureun. Kanu anu dirompok. Ya, ari abdi macam sahabat terakhir meureun ditelepon bae. Kejadian kamari oknum guru ngaji di Serang. 12 santri awewe diperkosa. Mungkin dengar. Ya. Itu kami diperintahkan malam-malam, tak mungkin dengan adik saya dari Polda langsung coba cek di kampung Pasir Angin itu ada buronan terkait pemerkosa. Nah setelah dicek ada di Gunung Datar Pak. Ketika dari Polda mobil datang ke sini ke kampung Pasir Angin ingin menyergap, mungkin dia sudah mengetahui jadi kabur, tapi alhamdulillah tertangkap di Serang ya. Itu salah satunya Bapak-Bapak sekalian. Nah untuk terkait Banikaran, terkait administrasi, kami ini sedang menjalankan administrasi ya, dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah saat menjalankan administrasi akan tetapi sudah ada isu-isu yang kurang enak, yang kurang menyedarkan. Seharusnya memang lamun cek orang dia teh mah bibir kangen. Nah, tidur mah pisang datang di madangdur. Eta nunjun hese manusia itu. Ya. Jadi ada hal apapun tidak boleh. Kita harus ada narasumber dulu. Baru kita berbicara. Gitu. Tanya sumbernya. Misalnya ke KKP, jangan memutus atau mendoktrin seseorang, gitu kan? Legalitas terkait administrasi kita sedang jalankan, kita sedang proses. Karena prosesnya, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya, kami berkumpul kemarin minta izin ke tokoh Pak Haji Odin. Sahur Pak Haji Odin kumpul itu di Ropok RW. Nah, abdi kumpul di Ropok RW. Jadi sadayana RT RW warga diundang karena kami apa? Membutuhkan izin lingkungan. Kami kalau tidak diizinkan tidak akan pernah. Nah, setelah izin itu dihadiri dari perhutani, dari kelurahan, ya, dan tokoh masyarakat atau para RT yang kebetulan waktu itu Pak Haji Odin karena ada halangan tidak bisa hadir.
Nah, itu mungkin cukup mewakili kami untuk mengurus legalitas kami, perizinan, ya. Punten bapak-bapaknya, biar lebih gamblang, jadi aya itu. Nah, ini surat izin lingkungan kami bertanda tangan di bawah ini RT RW semua, termasuk warga, Pak. Ada 23 orang, dan kami pun mengetahui Kepala Lurah Pager Batu, Sonia Agustiana, dan kemudian Bapak Camat mengetahui, Kepala Kepolisian Polsek Kota, dan juga dan Ramil. Itu diketahui semua. Satu hal yang akan saya mungkin tadi pertanyaan izin tokoh masyarakat mengatasnamakan. Ini yang perlu diingat. Kami dari KKP tidak pernah mengatasnamakan atas tokoh masyarakat. Contoh real aja, Pak Haji Odin. Ya, misalnya apa ya tanda tangan. Pak Haji Odin itu tanda tangan, itu tidak. Karena yang tertuang dalam di sini ini musyawarah ini semua hadir, dan kami tidak mengatasnamakan ke Pak Haji Odin ke warga minta tanda tangan, itu tidak ada. Itu sama sekali tidak ada. Nah, itu yang perlu diklarifikasi, ya. Itu terkait tokoh. Kami pun tidak berani tanya sendiri ke Pak Haji Odin. Kami tidak pernah mengatasnamakan Pak Haji Odin untuk meminta tanda tangan warga. Yang bertanda tangan itu adalah anggota KKP yang berjumlah mungkin 16. Tidak ada warga, terkecuali warga itu diizin lingkungan. Itu, ya, itu jangan salah. Saya kira cabut itu ucapan itu. Saya tidak pernah mengatasnamakan tokoh, ya, itu diralat. Mohon maaf. Yang kedua, terkait naik ke atas ke sumur tujuh, ke kawah, ya. Kemarin itu dari pihak perhutani. Jadi adanya pemetaan. Adanya pemetaan untuk apa? Mana ini jalan dari base camp ke kawah, yang ini boleh atau tidak boleh. Kita kasih panah nanti. Takut pengunjung itu nyasar. Itu kita melakukan pemetaan. Karena salah satu admin juga untuk kita berupaya adanya izin dari pemerintah, dari pihak perhutani, ya. Nah, wisata apa yang akan dibuat di Gunung Karang ini? Maaf, Bapak-bapak, Ibu saudara, siapapun yang akan merubah wisata religi di Kampung Pasir Angin, jangan para ulama yang turun, jangan para tokoh yang, saya pribadi yang akan turun jika ada orang yang akan menggandung wisata religi dengan wisata lain. Itu harus dipahami. Siapa yang akan merubah wisata religi? Itu tidak bisa. Jangan dulu tokoh, jangan dulu ulama. Saya pribadi yang akan turun jika ada yang merubah wisata religi dengan wisata lain. Itu satu. Karena kami menertibkan dalam 21 poin itu. Di sumur itu tidak boleh ada camping. Di Gunung Karang itu, di kawah itu tidak boleh ada camping. Karena kenapa? Tiap minggunya, tiap bulannya banyak terus, Pak. Eta ngaduruk di kawah, deket kawah ngaduruk, kumaha lamun nggak boleh domba. Eta camping di kawah, di sumur. Encan nu ngalet, Pak, lain bohong, Pak Ustad, Pak Kiai. Unggal minggu jelema nu bobogohan naik ka luhur. Lamun ditertibkan ku sadaya warga masyarakat Pasuruan. Hayu urang babarengan. Gitu. Nu di imah ngomongnya ho, Pak. Moal. Ayeuna lamun meureun abdi ngagerakeun pergerakan ayeuna salah. Karena meureun di mata masyarakat Kampung Pasir Angin dia abdi mah salah. Tetep ngalakukeun bener ge salah wae. Tapi alhamdulillah orang itu sama dengan itu, ya. Poin anu saterasna terkait Chandra di muka, ya, untuk Bani Karang. Chandra atas nama Pak Ustadz Bustami terkait Chandra di muka. KKP ini baru lahir
mungkin hanya 1 atau 2 minggu. Jadi yang namanya candra di muka itu siapa yang membuatnya saya tidak tahu. Kami tidak tahu. Makanya jangan sembarangan mengatasnamakan Kawah Gunung Karang ini candra di muka. Dari mana asalnya? Dari mana judulnya itu candra di muka? Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Ya, karena semuanya tidak ada yang tahu. Karena kawah bahaya lah. Itu, kayak bahaya sama. Jadi kita itu tidak tahu candra di muka itu siapa itu. Dan yang paling booming ini, yang paling booming Pak Kiai, ada kemarin wanita yang naik karena itu ditugaskan untuk dari perhutani. Karena dia dititipkan karena sudah sering naik gunung, punya sertifikasi, coba kita ajak ke kawah itu. Dan nggak perlu khawatir dengan adanya yang sering disebutkan masyarakat itu 2 wanita yang sering naik, yang sering camping. Pada hari ini saya menerangkan kepada seluruh ulama, masyarakat, tokoh masyarakat, saya sudah membuat surat perjanjian di sini bahwa yang namanya Ayu Wahyuni dan juga Yulistiana di sini sudah kami membuat surat pernyataan dilarang naik Gunung Karang, dilarang naik kawah, dilarang camping di Gunung Karang. Ini surat perjanjiannya di atas materai Pak. Jika mereka itu bikin resah. Nah, tujuan kami untuk mengamankan atau para tamu sangat ingin sekali di masyarakat ini tertib Pak. Ingin tertib. Contoh ke Masjid Kuno Pak, nyanak saya bebas Pak. Ayo sahabat yang ngurus kajero, si padahal mau dikelola, ulah sampai ke tamu itu jauh, nyanak saya sorangan kajero meren. Tamu agak gitu, sami, blas plus gitu. Kadang mau warga kumaha cina asa teringat hargaan, amatin cina kain, tamu asal baik. Si padahal orang tidak menerapkan. Coba kalau kita terapkan tata tertib kita, aman. Karena di Pasir Angin dia akuan Pak, akuan. Nu make peci bikin samping, enggak, gagah, hebat. Bisa kan motor batur, eta, gitu. Jadi harus ditertibkan di Kampung Pasir Angin. Maaf tentang legalitas. Satu lagi Pak Bustomi, ya, terkait karena kami untuk dapat izin dari pemerintah itu legalitasnya bukan dari misalnya Sorga, bukan dari Salah Gunung, bukan dari Pak Haji. Karena legalitasnya harus di Kampung Pasir Angin, ya kami membuat legalitas di Kampung Pasir Angin. Dalam arti itu tadi hanya disetujui para tokoh masyarakat Kampung Pasir Angin. Jadi inti nama mangga hari bilih abdi salah salahkan ku kasepuhan sadayan bilih abdi salah lawan abdi bener ulah dituturkan karena naon bener atau apa salah Pak. Ini sabe gitu tapi lu bener atau bisa salah soalnya amanah itu kadang-kadang amanah ya gitu. Jadi abdi sih udah ditutur abdi kajian bener ke abdi masih harus salah itu kadang-kadang sok bener tapi kalau makin salah cepat rumah baik gitu kan karena bener riset sama salahnya bener baik gitu kan. Dan itu mungkin tadi jawaban Pak Bus, Pak Ustadz ya. Selanjutnya mungkin nanti akan ditambahkan oleh teman-teman dari KKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.